Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap pengurus Masjid Raya An-Nur beserta jajarannya, para imam masjid, para muazzin, para alim ulama, para tokoh masyarakat cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah solat zuhur, baik yang hari ini hadir di dalam Masjid Raya An-Nur maupun yang menyaksikan lewat fanspage Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dirahmati, diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya setiap kita manusia ini pasti menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Pasti kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan, siapapun itu, ya. Baik kita rakyat biasa, orang yang memiliki followers, orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, semuanya, siapapun itu, selagi dia manusia, pasti dia akan selalu menginginkan hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Makanya tak jarang ketika kita melihat di luar sana mungkin orang-orang yang dia kadang-kadang melakukan apapun, ya. Kadang-kadang dia melanggar norma-norma agama, melakukan sesuatu yang tidak pantas hanya untuk apa? Untuk memperoleh kebahagiaan. Padahal ketika ia melanggar norma-norma agama, melanggar syariat dan ketentuan agama untuk mencapai satu kebahagiaan, sejatinya ia tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Walaupun dia memperoleh kebahagiaan itu, tapi kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang semu, yang bahkan hanya ada di raut wajahnya saja, tanpa ada di dalam hatinya kebahagiaan itu. Oleh sebab itu, agama hadir membimbing kita di dalam cara kita untuk memperoleh kebahagiaan itu. Karena kita ini manusia, ya, manusia yang lemah, manusia yang mempunyai kekurangan, maka salah satu cara kita untuk memperoleh kebahagiaan itu adalah kita terus berharap, terus melakukan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berdoa. Berdoa merupakan sesuatu ibadah yang bahkan menjadi otak daripada segala bentuk ibadah. Namun kadang-kadang orang-orang sering melupakan, ya.
Kadang-kadang ia hanya melakukan ibadah solat kemudian tanpa berdoa. Kadang-kadang dia sudah melakukan amal soleh tapi dia tidak mau berdoa. Padahal ya, ketika seseorang selesai melakukan amal soleh, Allah justru menunggu apa yang engkau pinta ya. Makanya kalau kita sudah sholat, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah ya, memuji Allah, meminta apa yang menjadi hajat-hajat kita. Karena doa itu adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu ayah bunda ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketika kita berdoa ini tentu kita menginginkan agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini ketika kita berdoa itu ada tempat-tempat yang ketika kita berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga waktu yang ketika kita berdoa juga cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya ketika kita berada di majelis ilmu ya, seperti saat ini ketika kita mau berdoa kepada Allah ya, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita dapat rezeki, Allah anugerahkan kita mampu melaksanakan haji atau umrah, maka di sana banyak sekali tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tempat ada juga waktu ya. Nah, waktu yang mustajab itu kapan? Salah satunya adalah bainal adzan wal iqamah, yaitu antara adzan dan iqamah seperti saat ini ya. Makanya perpanjang kita berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati kita sebagai manusia, penghambaan terendah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ini manusia lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan, yang jangankan di balik tembok yang besar, tembok yang tebal, yang kokoh sekalipun untuk mengetahui apa yang berada di sana, bahkan di balik dari tirai yang tipis sekalipun kita tidak mengetahui apa yang ada di balik tirai tersebut. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah kabulkan doa-doa kita tersebut. Nah, selain waktu, selain tempat, juga Allah memberikan satu hal khusus kepada orang-orang, beberapa orang yang doanya tidak tertolak, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada hamba Allah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ketika ia berdoa tidak ditolak atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang ketika dia memohon kepada Allah, yang ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la turaddu, maka doanya itu tidak ditolak. Tentu kita berharap menjadi golongan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Siapa itu? Yang pertama, doa mereka yang tak pernah ditolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-imamul adil, yaitu adalah pemimpin yang adil. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan berpikir terlalu jauh. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, jangan ketika kita melihat atau mendengar perkataan pemimpin itu konotasinya adalah presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Mungkin kita terlalu jauh. Andaikan itu ya, mungkin terbatas sekali orang-orangnya. Tapi yang dikategorikan pemimpin itu tidak hanya mereka. Ya, mereka memang pemimpin, pemimpin dalam satu negeri, pemimpin dalam satu wilayah ya. Tetapi lebih luas lagi makna pemimpin itu adalah setiap kita. Setiap kita ini adalah pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita sudah berkeluarga, punya anak istri, tentu kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita.
Tapi kalau belum, ya setiap pribadi kita adalah memimpin. Kita memimpin diri kita, kita yang mampu menentukan bagaimana kemudian diri ini ya untuk melangkah kepada kebaikan atau kepada keburukan. Jadi orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemimpin yang adil. Lantas bagaimana kriteria seorang yang adil itu ya? Kata para ulama, adil itu adalah wad'u syai' fi mahallih, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah ya. Kita menyesuaikan ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang dikategorikan dengan adil. Ketika kita pergi bekerja di luar di kantor ya, maka jadikanlah diri kita sebagai seorang karyawan atau atasan atau apapun itu namanya ya. Tetapi ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing ya, maka kita tanggalkan semua itu ya. Ketika kita di kantor, boleh jadi kita seorang atasan, boleh jadi kita seorang direktur, boleh jadi kita seorang manajer. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, maka lepaskan semua jabatan yang ada di tempat kita bekerja ya. Ketika kita di rumah itu, kita adalah seorang ayah dari anak-anak kita, dan kita adalah seorang suami dari istri kita. Maka tanggalkan semua jabatan yang di luar sana, jadilah kita ayah yang baik. Kalau kita mau menjadi orang yang adil. Makanya ketika ada masalah di kantor, ketika ada masalah di tempat kerja, ketika masuk ke rumah, maka tinggalkan semua masalah itu dan kita kembali ke rumah menjadi seorang ayah atau menjadi seorang suami. Ini kadang-kadang ada masalah di kantor, dibawa sehingga sampai ke rumah, Masya Allah, pintu ditendang, pintu dibanting. Salahnya apa pintu sampai dibanting? Padahal anak kita itu bukan butuh manajer, bukan butuh direktur ya, tetapi anak kita itu butuh ayah. Nah, ketika kita mampu meletakkan hal ini pada tempatnya ya, ketika di kantor kita menjadi pribadi seorang karyawan, direktur, manajer dan lain sebagainya, dan ketika kita kembali ke rumah maka kita menjadi ayah atau suami, nah, maka ini adalah salah satu kategori orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan dikategorikan dengan orang yang adil. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah was-shaim hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia kemudian berbuka. Bapak Ibu ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dengan kemudian kita berpuasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, lantas doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya? Karena puasa itu sendiri adalah ibadah yang khusus, yang spesial, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan ya, wa ana ajzibih ya. Puasa itu as-shaim li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa itu, dan aku yang akan memberikan pahala yang lebih kepada orang-orang yang berpuasa. Terlebih hari ini kita berada di salah satu bulan al-haram ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan-bulan haji ya. Puasa yang kita kerjakan di bulan Syawal dan puasa yang kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah ini itu memiliki derajat yang berbeda, karena kita berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan tersebut. Karena ini puasa adalah ibadah yang spesial ya. Yang apalagi puasa itu adalah puasa sunnah ya. Dia mampu untuk makan, tapi dia tahan makan itu karena dia berpuasa. Dia mampu untuk melakukan, mohon maaf, hubungan terhadap suami istri, tapi dia tidak lakukan itu karena dia berpuasa. Makanya itu adalah ibadah yang spesial. Jadi kalau umpama kita ibaratkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu ini umpama punya pembantu di rumah, punya yang membantu kerja di rumah ya, kita suruh dia membersihkan ruangan tengah saja ya. Tapi oleh dia tidak hanya ruangan tengah yang dibersihkan,
ruangan tamu dibersihkan, ruangan di dapur bersihkan, di halaman dibersihkan, di teras dibersihkan, bahkan kalau rumah kita bertingkat yang lantai 2 pun dibersihkannya, ya. Kemudian gimana perasaan kita selaku orang yang ada di rumah itu? Tentu kita merasa senang, tentu kita merasa bangga. Kalau orang tersebut, pembantu kita itu, kemudian mengadu kepada kita sesuatu, umpama dia mau pinjam uang, ya, dia sampaikan, Pak, Bu, saya mau pinjam uang 100.000. Kalau kita sudah senang dengan pekerjaan dia itu, kira-kira 100.000 nggak kita kasih? Kalau ada 500.000 kita kasih 500.000. Nah, begitulah kira-kira perumpamaan orang yang mampu berpuasa, ya, mampu menahan dirinya dari makan, minum dan lain sebagainya, sementara orang lain melakukan itu, maka dia akan diberikan pahala yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, salah satunya adalah yaitu dikabulkan setiap doa yang dipintanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa da'watul mazlum, yaitu doa yang tidak pernah tertolak adalah doa orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dianiaya, seperti doanya saudara-saudara kita hari ini yang berada di Palestina, ya. Mereka insya Allah mereka yang doa yang mereka utarakan, doa yang mereka mohonkan kepada Allah senantiasa dikabulkan, ya. Hanya saja mungkin mereka memohon kemerdekaan, mungkin Allah tunda sampai kita juga ikut berjuang membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekecil-kecil bantuan yang kita berikan adalah kita melantunkan doa untuk mereka di setiap ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya apa yang kami sampaikan, sehingga kita kemudian mampu betul-betul, ya, menjadi pribadi yang adil, agar kemudian doa yang kita lafazkan, doa yang kita lantunkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mampu melaksanakan amalia-amalia lainnya seperti puasa dan lain sebagainya, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah pasti datang dari diri pribadi kami sendiri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.